mungkin juga bisa dipengaruhi oleh minuman keras, bisa dipengaruhi oleh narkoba. Banyak kasus-kasus yang ditangani oleh kekerasan itu, sehingga istrinya menggugat cerai. Saya katakan, "Kenapa cerai?" "Habis suami saya suka kasar, kecuali fisik, secara, mental, verbal abuse." Juga begitu. Memang mungkin di bidang materi berkecukupan, mungkin lebih, tapi di bidang psikologinya kurang kurang mendapat jaminan. Tidak usah, terima Sekali kasih. aja gitu. Kalau misalkan datang ke sini itu gimana Ibu? Nggak perlu. Kemarin waktu mau ada resepsi nggak mau datang sekeluarga. Sekarang gara anak saya udah lahir mau datang. Tapi kan memang biasanya seperti itu kan kalau udah melihat anak kan berubah pikiran gitu. Makanya kalau berbuat dulu, pikir-pikir dulu, gitu ya. Setelah Ayu Ting Ting dan Nia Daniati mantap menggugat cerai suami mereka, lantas seperti apa dua penyanyi dari dua generasi berbeda ini menyongsong hidup baru? Mengapa kedua penyanyi ini harus mengakhiri rumah tangganya akibat adanya perselingkuhan yang terjadi? Saya akan menerima perceraian ini dengan lapang dada dan saya tidak akan menghambat prosesnya. Banyak bencana dan musibah yang terjadi di negeri ini nyatanya membuat Rian The Massive dan Ariel Noah melakukan aksi sosial lewat sebuah karya. Lantas, seperti apa kesibukan dua vokalis ini saat menjalani take vokal? Dan bagaimana pula pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda merayakan Imlek pertama mereka sejak membina rumah tangga? Nah, pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Hari ini saya mendaftarkan gugatan. Saya nyantai orang. Serah diri aja. Dan pekan ini catatan kelam mewarnai dua rumah tangga selebriti tanah air. Itulah ketika hati Ayu Ting Ting dan Nia Daniati mantap menggugat cerai suami mereka. Senin tanggal 27 Januari 2014, Ayu Rosmalina juga Nia Daniati sama-sama mendaftarkan gugatan cerai mereka di Pengadilan Agama. Dan bukan perceraian biasa yang harus Nia dan Ayu alami, tapi juga ada aroma perselisihan yang kental di dalamnya. Sebut saja rumah tangga Ayu Ting Ting dan Henry Baskoro Hendarso alias NG yang bertahan tak sampai 1 bulan setelah mereka melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Persoalan resepsi yang digadang-gadang memicu perpecahan kian suram dengan hadirnya sejumlah wanita-wanita kekasih NG yang tersedot dalam pusaran konflik mereka. Dan setelah melahirkan, Ayu pun dengan mantap melenggang ke Pengadilan Agama Kota Depok guna mendaftarkan gugatan cerainya terhadap NG. Dan hingga kemarin, Ayu pun masih menutup pintu rapat-rapat bagi NG jika ingin menemui si buah hati. Lantas, apa kata NG tentang hal ini? Akankah ia tetap mencari cara agar bisa menemui buah cintanya bersama Ayu Ting Ting? Nggak perlu. Kemarin waktu mau ada resepsi nggak mau datang sekeluarga. Sekarang gara anak saya udah lahir mau datang. Tapi kan memang biasanya seperti itu kan kalau udah melihat anak kan berubah pikiran gitu. Makanya kalau berbuat dulu, pikir-pikir dulu, gitu ya. Mereka disia-siain kemana aja, sekarang baru nyari-nyari, udah nggak penting kata ayah, biarin aja deh, ayah yang ngurus, ada ayah sama ibu kok, nggak usah pakai basa-basi deh. Ya udah emang nggak penting lah ya, kalau menurut ayah mah udah cukup deh, anak ayah udah menderita kan selama 9 bulan juga kan, udah tertutup lah buat dia mah, udah nggak usah ganggu-ganggu anak dan cucu ayah lagi. Ya, sekarang dia tidak mau lagi terlalu agresif karena pihak sana kan udah jelas nggak mau. Tapi kalau kalau Ayu butuh uang untuk mengurusi anak, NG dengan sukarela akan mengirimkan. Maka tolong dikasih nomor rekeningnya. Kalau segan dikasih ke saya, melalui wartawan juga boleh.
Keputusan Ayu untuk berpisah dari sang suami seakan tak bisa diganggu-gugat lagi. Begitu juga dengan keteguhan hatinya untuk tak ingin mempertemukan Angie dengan si darah dagingnya sendiri. Dan Ayu juga siap menjadi janda di usia belia tanpa meminta dinafkahi oleh Angie. Dan Angie sendiri tampaknya akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Ayu Ting Ting. Lewat kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea Sarjana Hukum, Angie mengatakan tidak akan menghadiri proses sidang dan tak memperdebatkan lagi soal anak, sehingga proses perceraian mereka bisa segera dituntaskan. Sementara itu lewat sebuah foto, Ayu Ting Ting perlahan tapi pasti sudah mulai membuka diri dan menunjukkan putri tercintanya meski masih merahasiakan nama si buah hati. Nah, enak kelihatan. Panggil saja mama. Apa anak saya? Pengennya jadi artis kayak bundanya. Tapi kan kalau misalnya nggak bisa jadi artis, pengennya saya pengen jadi dokter. Tidak hanya Ayu Ting Ting, kasus perceraian yang tak kalah menyedot perhatian publik di minggu ini adalah keputusan Nia Daniati menggugat cerai Farhad Abbas. Masalah yang bermula dari resepsi putri Nia Daniati Oi, konflik Nia dan Farhad akhirnya terkuak hingga 7 tahun belakangan. Mulai dari pernikahan siri Farhad Abbas tahun 2005 lalu, pernyataan cerai secara tertulis dari Farhad Abbas, pisah ranjang selama 7 tahun, masuknya sosok Regina dalam pusaran rumah tangga mereka, hingga adanya pengakuan dari kuasa hukum Nia Daniati tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi problematika yang kini kembali diperdebatkan. Buntutnya, pada tanggal 27 Januari 2014 lalu, lewat kuasa hukumnya Nia Daniati resmi mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang mana adanya hari ini kita daftarkan gugatan Bu Nia Daniati kepada Bapak Farhad Abbas. Ini bukan karena ketidakhadirannya Pak Farhad Abbas dalam acara perkawinannya Oi, bukan. Jadi sebelumnya sudah ada pernyataan dari Pak Farhad Abbas sendiri. Saya akan menerima perceraian ini dengan lapang dada dan saya tidak akan menghambat prosesnya. Dan apa yang selama ini menjadi rahasia akhirnya mengemuka di ranah konflik antara Nia dan Farhad Abbas. Tapi Nia tampaknya tak setegar Ayu Ting Ting dalam menghadapi problematika rumah tangganya. Pasalnya, Nia tak mau berbicara banyak soal keretakan rumah tangganya. Hanya lewat kuasa hukumnya, berbagai persoalan itu akhirnya terbuka. Lantas, akankah ini menjadi akhir dari apa yang telah diperjuangkan Nia Daniati selama 12 tahun terakhir? Enggak kok, biasa aja. Cuma memang pengen istirahat, dari kemarin kan kurang istirahat ya. Jadi sekarang ini saya pengen istirahat dulu, sebenarnya sih betul-betul pengen istirahat, tapi ada yang harus diurusin ya udah. Kalian yang lebih tahu. Karena saya pikir ini dia nggak akan mungkin cabut gugatan. Kan dia udah tahu karakter saya kan. Nanti kalau ini pun terjadi begini, dia udah selama ini kan dia nggak pernah berani kan. Apa yang terjadi dalam rumah tangga Ayu Ting Ting dan Angie, begitu pula dengan Nia Daniati dan Farhad Abbas, memperjelas bahwa waktu tidak menjadi takaran keharmonisan sebuah rumah tangga yang dibina. Lihat saja, tidak sampai hitungan bulan Ayu Ting Ting terlibat konflik berkepanjangan hingga akhirnya harus disudahi dengan gugatan perceraian. Ada pula Nia Daniati yang memendam segala luka hingga meninggalkan lebam di hatinya selama 12 tahun, tapi juga berujung dengan gugatan perceraian. Lantas, apa yang membuat kawin cerai di kalangan selebritis seolah menjadi hal yang lumrah dan biasa? Apa yang salah dan apa pula yang harus dibenahi? Oh banyak faktor kebencian, faktor kecurigaan, faktor bosan, macam-macam. Kita mesti tanya kepada yang bersangkutan, kenapa melakukan itu. Mungkin juga bisa dipengaruhi oleh minuman keras, bisa dipengaruhi oleh narkoba. Banyak kasus-kasus yang ditangani oleh kekerasan itu. Sehingga istrinya menggugat cerai. Saya katakan, kenapa cerai? Habis suami saya suka kasar, kecuali fisik, secara mental, verbal abuse. Juga begitu. Memang mungkin di bidang materi berkecukupan, mungkin lebih. Tapi di bidang psikologinya kurang mendapat jaminan. Selamanya tanganku
Pemirsa, dari pekatnya masalah rumah tangga sejumlah selebriti, beberapa musisi negeri ini justru tengah mencoba berbagi. Pasalnya, bencana alam yang melanda ibu kota hingga pelosok negeri